Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tumbukan relativistik. Nah, yang terlibat dalam tumbukan tentu saja nanti ada momentum, hukum kekekalan momentum, dan tentu saja hukum kekekalan energi. Oleh sebab itu akan saya berikan dasar teori dulu. Nah, misalkan ada benda dalam keadaan diam seperti ini, memiliki massa diam M0, maka dia punya energi diam sebesar E0 sama dengan M0C kuadrat. Nah, tetapi kalau misalkan benda ini bergerak ya dengan kecepatan V, maka dia akan mempunyai energi total E sama dengan mc kuadrat. Nah, terus kemudian M ini di sini adalah menyatakan massa gerak ya. Massa gerak itu adalah massa benda yang relatif bergerak terhadap pengamat. Tentu saja karena ini kasus relativistik, benda itu harus bergerak mendekati kecepatan cahaya, baru ada perbedaan yang signifikan antara massa gerak dengan massa diam. Hubungan massa gerak dengan massa diam adalah M sama dengan M0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sering ditulis M sama dengan gamma kali M0. Gamma itu disebut sebagai faktor Lorentz. Energi total itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk energi diam dan energi kinetik. Jadi energi total itu merupakan penjumlahan energi diam dengan energi kinetik. Makanya kalau benda dalam keadaan diam berarti EK-nya 0, maka energi total itu sama dengan energi diamnya. Ini sudah saya berikan keterangan ya, bahwa E0 itu energi diam, satuannya Joule, E itu energi total, satuannya Joule, M0 massa diam, satuannya kilogram, M itu massa gerak, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan relatif benda terhadap pengamat, satuannya meter per sekon. Sedangkan C itu adalah kecepatan cahaya dalam vakum, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau seandainya benda ini dalam keadaan diam, maka pasti kecepatannya tidak ada sehingga momentumnya sama dengan 0. Tetapi kalau benda ini bergerak, kalau benda bergerak ini pasti punya momentum, momentumnya sebesar M kali V. V itu kecepatannya ya. M itu adalah massa gerak. Massa gerak itu terhubung dengan massa diam yaitu M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Jadi B di sini menyatakan momentum relativistik, satuannya kilogram meter per sekon. Kalau misalkan di sini ada dua benda bertumbukan ya secara relativistik, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Jadi ini momentum benda yang pertama ditambah dengan momentum benda yang kedua itu harus sama dengan momentum akhir setelah tumbukan dari benda satu ditambah momentum akhir dari benda dua setelah tumbukan. Dalam tumbukan selain berlaku hukum kekekalan momentum juga akan berlaku hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total awal sebelum tumbukan itu harus sama dengan energi total akhir setelah terjadi tumbukan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, dua buah partikel dengan massa diam masing-masing 6 kali 10 pangkat min 24 kg dan 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24 kg bergerak berlawanan arah. Partikel yang lebih kecil bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kedua partikel kemudian bertumbukan secara tak elastis, menyatu dan langsung diam. Hitunglah kecepatan partikel yang lebih besar, massa diam gabungannya. Nah, ini pertanyaan yang pertama kita jawab dulu ya. Nah, kalau saya gambar seperti ini, kedua partikel bergerak berlawanan. Misalkan partikel yang lebih kecil yang bermassa 6 kali 10 pangkat min 24 bergerak ke kanan, kecepatannya V1 0,8 C. Sedangkan partikel yang lebih gede, 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24 bergerak ke kiri, kecepatannya V2. Nah, massa diamnya juga sudah diketahui ya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa kecepatan dari partikel yang kedua yang bergerak ke kiri itu. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Dalam tumbukan, nanti kalau bertumbukan, ini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Sebelum tumbukan, momentum benda 1 adalah M1 kali V1. Sedangkan momentum benda 2 adalah M2. Nah, ini karena gerakannya ke kiri, saya ambil aja arah negatif ya. Negatif V2, jadi kecepatannya ke kiri. Nah, setelah tumbukan, benda ini dalam keadaan diam. Jadi kalau diam, momentum totalnya berarti tidak ada, 0 ya.
Jadi kalau begitu akan berlaku M1 kali V1. Ini saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya M2 kali V2. Seperti itu ya. Oke, sekarang M1 itu adalah massa gerak di sini. Kita uraikan M01 per akar ya. Akar 1 min V1 kuadrat per C kuadrat kali V1. Ini M2 berarti M02 per akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan V2, seperti itu. Nah, sekarang masukkan M01-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 24 kg, V1-nya 0,8 C, terus kemudian per akar 1 min, V1 per C itu 0,8. Jadi ini 0,8 kuadrat sama dengan M02 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24 dibagi dengan akar, ini masih kali V2 ya, 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Sekarang kita coret 10 pangkat min 24-nya, kita coret seperti itu. Nah, yang ruas kiri hasilnya 6, ini 0,64, berarti 1 kurangi 0,64, 0,36 di akar, berarti 0,6. Ini 0,8 C. Nah, sedangkan yang kiri 4 akar 5 kali V2 dibagi dengan akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Perhatikan yang ruas kiri 6 bagi 0,6 itu 10 ya. 10 kali 0,8 itu 8. Jadi 8C yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 4 akar 5 V2 per akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Sekarang saya kalikan silang dulu ya. Jadi ini 8C dikalikan akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sama dengan 4 akar 5 V2. Nah, sekarang coba ini saya kuadratkan kedua ruas. Itu berarti di sini 64C kuadrat. Yang ini 1 min V2 kuadrat per C kuadrat, ya kan? Nah, ini 16 kali 5, 80 kali V2 kuadrat. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam, jadi 64C kuadrat min, ini C kuadratnya habis, jadi 64 V2 kuadrat, sama dengan 80 V2 kuadrat. Jadi ini 64C kuadrat sama dengan 144. Dipindah ke ruas kanan ya, ini V2 kuadrat. Lalu di akar kedua ruas, jadi ini 8C ya. Nah, ini di akar 12 V2. Gitu ya, di akar kedua ruas. Jadi kalau begitu V2-nya ini ketemunya 8 per 12C atau 2 per 3C. Nah, itulah jawaban kecepatan partikel yang lebih besar. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B, berapakah massa diam gabungannya? Tadi dikatakan tumbukannya adalah tak elastis. Kalau tumbukan tak elastis, terus kemudian menyatu diam, berarti setelah tumbukan, des gitu ya, terus dia diam, bersatu. Massa diamnya menjadi M0. Nah, ini keadaan akhirnya. Nah, sekarang ditanyakan massa diamnya berapa gitu. Nah, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi untuk menjawab pertanyaan B ya. Jadi, dalam tumbukan akan berlaku juga hukum kekekalan energi. Energi total awal sebelum tumbukan itu harus sama dengan energi total akhir setelah tumbukan. Energi total awal, masing-masing ini kan punya energi ya. Jadi kalau begitu energi benda satu ditambah dengan yang kedua, sama dengan energi total akhir karena menyatu kemudian diam, jadi tinggal energi diamnya saja. Jadi energi totalnya sama dengan energi diam. Karena apa? Energi kinetiknya kan tidak ada ya setelah tumbukan. EK-nya itu 0. Nah, E1 itu adalah M1 kali C kuadrat. E2, M2 kali C kuadrat. Karena ini energi total masing-masing. Nah, E0 energi diam itu M0 C kuadrat. Nah, C kuadratnya saya coret. Padahal kita tahu M1 itu adalah massa gerak ya. Jadi massa gerak itu M01 per akar. Gini rumusnya. 1 min V1 kuadrat per C kuadrat. Ya kan? Terus M2 itu M02 dibagi dengan akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Dan ini sama dengan M0. Sekarang kita tinggal memasukkan aja di sini apa yang diketahui dalam soal. Jadi 6 kali 10 pangkat min 24
itu dibagi dengan akar 1 min. V1 per C di sini adalah 0,8 ya, 0,8 di kuadrat seperti itu. M02 itu adalah 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24 dibagi dengan akar 1 min V2 per C. Ingat, V2 tadi ketemunya adalah 2 per 3 C. Pada pertanyaan A tadi sudah diketahui yaitu 2 per 3 C. Jadi kalau begitu ini kita masukkan V2 per C. V2 per C itu adalah 2 per 3. Jadi ini 2 per 3 di kuadrat. Nah ini sama dengan M0. Kita lanjut perhitungannya. Jadi ini 6 10 pangkat min 24. Perhatikan ini hasilnya adalah 0,6 plus 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24. Yang bawah ini akar 1 min 4 per 9. Sama dengan M0. Nah ini kalau kita bagi 6 bagi 0,6 itu adalah 10 ya. 10 pangkat min 24 ditambah dengan 4 akar 5 kali 10 pangkat min 24. Sedangkan yang bawah ini kan 9 per 9. Berarti akar 5 per 9. Nah ini sama dengan M0. Kita lanjutkan 10 kali 10 pangkat min 24 ya. Ditambah dengan 4 akar 5 10 pangkat min 24. Perhatikan yang bawah. Ini akar 5 dibagi dengan 3. Ya kan? Akar 5 dibagi dengan 3. Dan ini sama dengan M0. Perhatikan ini bisa dicoret ya. Akar 5-nya bisa dicoret. Sehingga ini 10 kali 10 pangkat min 24 ditambah dengan 4 kali 3, itu 12 ya. 10 pangkat min 24 sama dengan M0. Dengan demikian M0 yang dicari adalah 10 tambah 12, 22. Kali 10 pangkat min 24 kg atau boleh ditulis 2,2 kali 10 pangkat min 23 kg. Nah inilah jawabannya. Contoh soal yang kedua. Suatu partikel dengan massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Lihat gambar ini ya. Dia bergerak ke kanan. Partikel ini menumbuk partikel lain dengan massa diam 2M0 yang diam secara tak lenting sama sekali. Jadi mula-mula partikel yang kedua ini dalam keadaan diam, kemudian ditumbuk partikel 1. Berapakah kecepatan partikel setelah tumbukan? Karena ini tumbukannya tak elastis, berarti setelah tumbukan, kedua partikel itu bersatu atau menyatu membentuk massa gabungan akan bergerak dengan kecepatan V aksen. Tentu saja kedua partikel memiliki kecepatan yang sama karena dia akan bersatu. Nah, dalam tumbukan itu pasti akan berlaku hukum kekekalan momentum bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Momentum sebelum tumbukan dimiliki oleh partikel 1 M1 kali V1. Nah, kalau partikel 2 sih tidak ada momentumnya ya, tetap kita tulis saja dulu. Setelah tumbukan, momentum akhirnya adalah M dikalikan dengan V aksen. Jadi M itu adalah massa gabungannya. Nah, terus kemudian M1 itu kita ure menjadi M01 per akar, gitu kan ya. 1 min V1 kuadrat per C kuadrat dikalikan V1. Lah V2-nya ini kan 0 ya. Nah, jadi kalau begitu ini 0. Nah, M dikalikan dengan V aksen. Lanjut. Nah, M01 tadi itu adalah M0 ya. Dibagi dengan perbandingan V1 dengan C 0,6. Saya taruh sini. V1 per C 0,6. Jadi ini kuadrat. Terus dikalikan V1 itu adalah 0,6 C sama dengan M kali V aksen. Nah, ini M0. Hasil akar yang bawah ini adalah 0,8 ya. Dikali dengan 0,6 C sama dengan M kali V aksen. Yang ruas kiri ini hasilnya adalah 3/4 M0 kali C. Nah ini sama dengan M kali V aksen. Ini adalah persamaan 1. Oke, kita lanjutkan. Dalam tumbukan ini juga berlaku hukum kekekalan energi. Jadi energi total awal sebelum terjadi tumbukan itu harus sama dengan energi total akhir setelah terjadi tumbukan. Energi total awal itu adalah
energi partikel 1 ditambah dengan energi partikel 2 setelah tumbukan menyatu. Nah, ini ada energi total akhir gitu ya. Nah, sekarang E1-nya itu kan M1 kali C kuadrat. E2 itu M2 kali C kuadrat, sedangkan E akhirnya di sini adalah M kali C kuadrat. Ini C kuadratnya bisa saya coret ya. Nah, M1 itu adalah M01 per akar 1 min V1 kuadrat per C kuadrat. M2 itu adalah M02 dibagi dengan akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sama dengan M. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan aja sih. M01 itu adalah M0. Terus kemudian tadi perbandingan V1 per C itu adalah 0,6 kuadrat ya. Terus kemudian ditambah dengan M02 itu adalah 2M0. Lihat itu dalam soalnya. Terus dibagi dengan akar 1 min. Nah, ini 0 karena V2-nya itu 0 di situ. Jadi ini sama dengan M. Ya, sekarang kita hitung ini. M0 dibagi dengan akar 1 min 0,6 kuadrat. Itu hasilnya adalah 0,8. Ditambah dengan ini akar 1 ya. Berarti 2M0 sama dengan M. Jadi kalau begitu ini 10 per 8 M0 ditambah dengan 2M0 sama dengan M. Nah, ini sama aja dengan 5 per 4 M0 ditambah, ini kan sama aja dengan 8 per 4 ya. M0 sama dengan M. Jadi ini 13 per 4 M0 sama dengan M. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita tinggal substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi ke persamaan 1 ya, ini persamaan 1, 3 per 4 M0C ya. M-nya kita ganti ini, 13 per 4 M0 gitu ya. Dikalikan dengan V aksen. Nah, sekarang saya tinggal mencoret, M0 saya coret, 4-nya saya coret. Berarti V aksennya adalah 3 per 13 kali C. Nah, inilah kecepatan kedua partikel setelah tumbukan. It's very easy problem.